Berikut ini Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengenalan Anda akan kebenaran, serta akan merubah sudut pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Siang hari ini kami sepenuhnya bergantung kepada Engkau Tuhan. Bergantung kepada Engkau Roh Kudus melampaui teknologi, melampaui sound system, melampaui listrik, proyektor, dan semua alat yang bisa menolong kami untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Namun Tuhan, semua alat dan kondisi ini bisa sempurna, tapi tanpa kehadiran-Mu Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, maka apa yang kami lakukan akan sia-sia. Kami tahu, hamba-Mu tahu bahwa siang hari ini yang kami butuhkan adalah lebih daripada informasi yang disampaikan dengan baik. Lebih daripada sekedar kesaksian yang diceritakan dengan rapi. Hari ini, siang hari ini yang kami butuhkan adalah intervensi surga. Manifestasi Roh Kudus dan pekerjaan Tuhan yang dalam pribadi dan diri kami masing-masing. Sehingga hidup kami berubah karena kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Kami berjanji, hamba-Mu berjanji segala kemuliaan, hormat, puji dan syukur kami kembalikan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang telah mengorbankan segala-galanya bagi kami semua. Dan di dalam nama-Mu yang kudus itu Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan setiap umat Tuhan yang percaya di siang hari ini berkata, amin. Buka Alkitab saudara, Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan dari Ibrani pasal ke-11. Yaitu ayat yang ketiga. Kalau saudara sudah ketemu di Ibrani pasal ke-11, saya akan mengutip satu ayat. Itu ayat ketiga. Nah, khotbah hari ini saya lanjutkan sebagai bagian dari, atau bagian kedua dari judul pertama yang saya sebut dengan judul Bring It On, 2 minggu yang lalu. Bring It On dalam bahasa aslinya adalah Bagejo. Itu bahasa orang Manado sebenarnya. Bring It On, dan saya akan jelaskan buat saudara yang belum pernah mendengarkannya, mengapa saya beri judul itu, dan buat saudara yang sudah mendengarkan bagian yang pertama, ini adalah pendalaman atau beberapa hal yang lebih dalam yang kita akan lanjutkan. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan Maret dalam topik potensi atau potensial, dan ini adalah wrap up atau bungkus daripada bulan ini, jadi saya merasa tidak banyak hal yang baru yang perlu saya khotbahkan karena selama 4 minggu atau 3 minggu ini sudah terima begitu banyak pengajaran yang luar biasa, dan hari ini saya hanya ingin sedikit mungkin merampungkan atau membungkusnya dengan beberapa hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan saya akan memulainya dengan membaca Ibrani pasal ke-11 ayat ketiga, bunyinya seperti ini. Karena iman kita mengerti. Ibrani pasal ke-11 topiknya adalah iman. Dan dikatakan di sini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh apa? Oleh apa saudara? Saya tidak dengar sudah. Dijadikan oleh apa? Oleh firman Allah. Dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat ini berkata karena iman kita percaya bahwa karena firman Tuhan, karena apa yang Tuhan ucapkan, karena apa yang Tuhan perkatakan, maka apa yang kelihatan sekarang, langit dan bumi dan alam semesta ini, semua yang kelihatan ini terjadi dari yang tadinya tidak kelihatan. 2 minggu yang lalu saya cerita tentang Alkitab mencatat bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masih ingat pelajaran agama saudara? Pada mulanya kejadian pertama, ayat pertama katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan pada saat itu bumi belum berbentuk dan lain sebagainya. Dan kemudian di dalam lanjutannya saudara akan temukan, dicatat oleh Musa bahwa dikatakan Allah berfirman. Setiap kali Allah berfirman, apa yang dia firmankan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Setiap kali Allah berfirman, tadinya apa yang belum menjadi kenyataan, berubah menjadi kenyataan. Dan kemudian setelah Tuhan ciptakan semuanya, Dia ciptakan langit, bumi, cakrawala, bintang, bulan, galaksi, planet, semua binatang yang ada bahkan. Binatang yang kemudian saudara korbankan, saudara jadikan tas, sepatu dan lain sebagainya. Semua diberikan dan diciptakan oleh Tuhan dari awal.
berebet kalau udah kebaktian ketiga, diciptakan oleh Tuhan dari awal, dan kemudian Tuhan ciptakan manusia. Dan dikatakan di hari pertama manusia diciptakan, Tuhan menghembuskan nafasnya, Tuhan memberkati dia. Setuju? Amin? Kalau saudara baca Alkitab pasti setuju, nggak ada pilihan yang lain. Saudara pasti setuju, kan dikatakan Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, jadilah banyak. Dan saya katakan 2 minggu yang lalu bahwa sejak hari pertama manusia diciptakan, sejak detik pertama manusia dibawa ke dalam kehidupan, potensi, kemampuan untuk menjadikan apa yang belum ada menjadi ada, sudah Tuhan tempatkan dalam diri manusia. Saya katakan setelah Tuhan berfirman, jadilah banyak, mereka tidak langsung menjadi banyak, karena potensi, kekuatan, kemampuan untuk menjadikan apa yang belum ada menjadi ada, telah ada di dalam diri mereka. Bahkan saya katakan kalau Adam keluar kota, terus meeting di luar kota, bumi tidak penuh, bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Karena Adam belum memanfaatkan, belum mengerjakan, belum mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam diri dia. Apalagi kalau setiap kali dia pulang ke rumah, istrinya sedang datang bulan. Bumi tidak akan pernah penuh. Tidak perlu pengetahuan yang terlalu jauh untuk bisa mengerti kebenaran ini. Amin? Oleh sebab itu sejak hari pertama, Tuhan menempatkan potensi itu. Nah sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingin buka definisi kata potensi di dalam kamus buat saudara. Karena Allah kita adalah, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Allah yang omnipotent, maha kuasa. Poten bicara soal kemampuannya, kekuasaannya. Omnipotent bicara soal kemahakuasaan Tuhan dalam diri kita. Oke? Nah kata potensi atau potensial dalam bahasa Inggris, definisinya adalah, kalau boleh dikeluarkan oleh teman-teman, definisi dari kata potensial adalah having or showing the capacity to become or develop into something in the future. Kata potensi adalah memiliki atau menunjukkan kemampuan untuk menjadi atau mengembangkan sesuatu di masa yang akan datang. Potensi terjemahan dalam Alkitab atau terjemahan dalam kamus, biar teman-teman nggak usah panik, mereka perlu waktu untuk buka, saya jelaskan buat saudara. Potensi dikatakan oleh kamus adalah kemampuan atau sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang ditunjukkan oleh seseorang tentang kemampuannya untuk menjadikan atau menjadi atau mengembangkan, mengeluarkan, menampilkan, menggali sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada di masa yang akan datang. Dan sejak hari pertama manusia diciptakan, potensi tersebut, kemampuan tersebut telah Tuhan pencipta kita Elohim tempatkan di dalam diri kita manusia kesayangannya. Ada amin. Oleh sebab itu, saya lanjutkan pada waktu 2 minggu yang lalu, pemberitaan firman Tuhan dengan membaca 1 Korintus pasal kedua. Waktu itu 1 Korintus pasal kedua ayat 9, saya mengutip ayat-ayat seperti ini. Dikatakan apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan sesuatu yang belum pernah muncul di dalam hati manusia, dikatakan semuanya itu telah disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya pada siang hari ini, adakah saya bisa temukan di dalam kebaktian ini orang-orang yang dengan jujur bisa berkata, engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Kalau engkau mengatakan engkau dengan segenap hati mengasihi Tuhanmu, berarti saudara wajib percaya bahwa ada sesuatu yang belum pernah engkau lihat, ada sesuatu yang belum pernah engkau dengar, bahkan sesuatu yang belum pernah kepikir di dalam hatimu, itu semuanya dikatakan telah disediakan, bukan akan disediakan, tetapi telah disediakan oleh Tuhan bagi saudara yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Dia, saudara harus berkata pada diri saudara sendiri bahwa di dalam saya, di dalam diri saya ada sesuatu yang belum pernah saya lihat, yang belum keluar. Karena kalau sudah saudara kerjakan, itu bukan potensi. Karena potensi bicara soal sesuatu yang masih belum saudara kerjakan. Oleh sebab itu hari ini seberhasil apapun saudara, seterkenal apapun saudara, sekaya apapun saudara, sehebat apapun saudara, secantik apapun saudara, ada sesuatu yang lebih ada dalam diri saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan. Bilang sama sebelahmu, begini-begini di sini masih ada yang lebih. Masih lebih. Sesuatu yang belum dilihat oleh mata, ada amin? Belum pernah engkau dengar sebelumnya, bahkan belum pernah engkau kepikiran. Dan itu sudah Tuhan tempatkan di dalam diri saudara sejak hari pertama engkau diciptakan. Amin? Ada amin?
Ada. Kejadian pasal yang pertama, kita lanjut. Kejadian pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat yang ke-11 dan ayat ke-12 buat saudara. Sudah ketemu semua? Halo? Kalau ditanya jawab dong. Sudah ketemu? Ya, kan lebih gampang kalau komunikasinya lancar. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Dikatakan pada waktu Tuhan menciptakan bumi ini, segala sesuatu yang bumi ini butuhkan, Tuhan tempatkan dalam bentuk biji atau benih. Artinya untuk sepatu yang saudara pakai pada waktu itu, walaupun Adam belum pakai, kulitnya Tuhan sudah ciptakan. Untuk mobil yang saudara pakai, bannya, pohonnya Tuhan sudah ciptakan. Tuhan sudah ciptakan pohonnya dalam bentuk benih, tunas pohon karet. Yang suatu hari akan bertumbuh, menghasilkan getahnya, kemudian manusia menemukan karetnya dan bikin bannya. Dan untuk semua mobil yang saudara pakai, pesawat yang saudara naiki, semua bahan bakunya sudah ada di dalam bumi sejak hari pertama bumi diciptakan. Inovasinya, konsepnya ada di dalam diri manusia, perlu menemukan atau perlu ada orang-orang tertentu yang melihat masalah yang ada, kemudian menggali di dalam dirinya konsep, pikiran untuk menyelesaikan masalah yang ada. Apakah saya masuk di akal saudara? Saudara perlu mengerti hari ini bahwa di dalam diri saudara ada sesuatu yang lebih yang belum saudara kerjakan, yang belum saudara lihat, yang belum pernah saudara dengar, masih ada dalam kehidupan saudara. Saudara berkata, ya Pak, saya ini sudah tua, sudah usia lanjut. Selama Tuhan masih percayakan nafas, berarti ada yang lebih yang belum selesai. Saudara berkata, saya hanya ibu rumah tangga. Kalau saudara masih bernafas, ada yang lebih yang Tuhan masih kerjakan. Ada amin? Karena tantangan yang ada selalu lebih besar daripada apa yang saudara miliki. Selalu, saudara biji itu lebih kecil daripada pohonnya, lebih kecil daripada dampaknya. Tapi benih itu kalau ditanam bisa menjadi dampak dan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat amat besar. Dan pagi atau siang hari ini, yang pertama yang saya ingin usik di dalam ketenangan hari Minggu saudara adalah mengusik keteduhan saudara untuk meyakini bahwa di dalam diri saudara ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum pernah kau lihat, sesuatu yang belum pernah kau dengar, sesuatu yang belum pernah kau kerjakan. Masih ada dan harus dan wajib engkau keluarkan dan kerjakan dari kehidupan saudara kalau saudara mengasihi dia. Jadi diam banget. Tadi setelah kebaktian kedua ada yang tweet, berdarah-darah habis kebaktian 2 katanya. Ini berdarah-darah pengantuk. Dikatakan bahwa apa yang tadi kita baca, segala sesuatu diwujudkan dalam bentuk benih. Oleh sebab itu, kalau saya kembali kepada konsep yang awal tadi saya baca, dikatakan Tuhan berfirman, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, Tuhan berfirman, word. Tuhan mengucapkan firman-Nya. Nah, sebelum Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah matahari, cakrawala, bulan, bintang, planet, galaksi, sapi, kerbau, ular, buaya, yang kemudian saudara sembeli dan ambil kulitnya, jadikan Hermes, Prada, Chanel, dan tas yang lain, Gucci dan lain sebagainya, desainnya Tuhan sudah tempatkan dalam diri saudara, kulitnya Tuhan sudah sediakan. Oke. Sebelum itu terjadi, semua yang Tuhan ciptakan dikatakan dari yang tidak ada menjadi ada, sudah ada di dalam diri Tuhan. Setuju? Karena pada waktu Tuhan mengungkapkannya, pada waktu Tuhan menyebutkannya, pada saat Tuhan berfirman dan memperkatakannya, yang dia sebenarnya sampaikan adalah segala sesuatu yang sudah ada, mengandung, terkumpul di dalam pikiran, di dalam hatinya. Jadi kalau saya katakan seseorang atau pada saat Tuhan berfirman, atau pada saat seseorang berkata-kata, yang dia ungkapkan sebenarnya adalah idenya. Setuju?
kemudian pikirannya, saya tulis dalam bahasa Inggris saja, pemikirannya, dan konsep yang ada di dalam dirinya untuk menyelesaikan segala sesuatu. Nah, kalau di dalam Kejadian pertama ayat ke-11 dan 12 dikatakan, segala solusi untuk masa depan Tuhan sudah tempatkan di dalam wujud benih, berarti segala sesuatu yang dibutuhkan di masa depan, baik dalam kehidupan saudara pribadi maupun dalam kehidupan masa depan saudara, sebenarnya solusinya sudah dalam diri saudara. Gak nyampe, saya tahu. Saya ulangi pelan-pelan ya. Udah jam ngantuk atau belum dung ya? Oke. Kalau untuk menjawab dunia, untuk menjawab solusi atau memberikan solusi bagi dunia. Masalah transportasi, Tuhan sudah sediakan semua mineral, aluminium, besi, titanium di dalam bumi. Dan konsep untuk menciptakan pesawat terbang, sudah Tuhan tempatkan ide, konsep dan pemikirannya di dalam diri manusia. Berarti tinggal tunggu waktu, itu semua keluar menjadi jawaban. Betul kan? Dan segala penyelesaian, segala jawaban bagi masa depan manusia untuk menjadikan apa yang belum ada, menjadi ada, sudah ada di dalam diri manusia sejak awal dalam bentuk benih. Berarti saya berkesimpulan untuk jawaban bagi masa depanmu, untuk jalan keluar bagi masalahmu, menurut saya jawabannya sudah ada di dalam diri saudara. Di luar? Sudah ada jalan keluar di dalam diri saudara. Jadi kalau saudara berpikir, saya perlu jalan keluar, saudara perlu orang lain, saya tidak berkata saudara tidak perlu bantuan. Tapi menurut saya semua benih, jawaban, solusi, jalan keluar, inovasi, apa saja yang kau butuhkan dalam kehidupanmu, Tuhan sudah tempatkan di dalam dirimu. Yang kau butuhkan adalah orang lain menolongmu, mengeluarkannya, bukan membuat orang lain menjadi jalan keluar bagi dirimu. Saya kasih contoh yang lebih praktis. Saya pernah ketemu dengan anak muda, anak gadis. Pada waktu saya bertanya, kenapa engkau ingin menikah? Ya, kau atau pak, saya datang dari keluarga yang sulit. Saya ingin berubah masa depan saya, nasib saya ingin berubah. Oleh sebab itu saya perlu menikah. Saya ingin menikah supaya masa depan saya berubah. Saya berkata, kalau engkau jadikan orang lain sebagai solusi jalan keluar untuk mengubah keberadaanmu, kau tidak alkitabiah. Karena Alkitab berkata untuk mengubah masa depanmu, jalan keluarnya ada di dalam dirimu sendiri. Setuju? Bukan berarti engkau tidak perlu atau tidak boleh menikah. Menikah boleh saja, tapi kalau engkau menikah, mengandalkan orang lain untuk menjadi solusi bagi kehidupanmu, solusi atau masalah yang kau hadapi belum selesai. Kalau engkau menikah, bukan karena engkau ingin menjadikan pernikahan itu jalan keluar untuk masalah keuanganmu, jalan keluar untuk kondisimu, jalan keluar untuk kesulitanmu, jalan keluar untuk tantanganmu. Semuanya sudah Tuhan tempatkan dalam dirimu, kan dikatakan dia yang di dalam engkau lebih besar daripada semua tantangan yang ada di dunia yang menghadapi engkau. Sebab itu, kalau saudara perhatikan bahwa pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, pada waktu dia berkata-kata, dia sedang menumpahkan, mencurahkan semua yang ada di pikirannya. Dia sudah memikirkan tentang tata surya yang ada. Dia sudah memikirkan dengan semua kehidupan yang ada, dan semuanya dia tempatkan dalam diri manusia dalam bentuk benih. Nah, oleh sebab itu, kalau saya katakan Tuhan kemudian berfirman, dan kemudian firman-Nya jadi kenyataan. 2 minggu yang lalu saya katakan dia berkata atau dia berfirman jadilah terang dan terang itu jadi. Saya lakukan seperti ini. Saya tidak sedang berkata bahwa Tuhan menciptakan bumi ini seolah-olah seperti sedang melakukan sulap. Kalau saya katakan dia berkata jadilah terang, terang itu jadi. Saya tidak menganggap atau tidak membayangkan seperti dia mengeluarkan kelinci dari dalam topi seperti bermain sulap. Saya tidak tahu bagaimana dia menciptakannya. Karena waktu dia menciptakan kebetulan saya berhalangan tuh hadir waktu itu. So, saya nggak tahu saudara sempat hadir apa tidak, tapi saya tidak hadir. Dan menurut saya Musa yang menuliskan tentang sejarah penciptaan juga berhalangan hadir. Nah, oleh sebab itu kemampuan manusia yang begitu terbatas otaknya untuk menyelami kedahsyatan Tuhan yang omnipoten. Dalam dia menciptakan langit dan bumi, menurut saya, seberapa jauh pun kita coba menyelaminya, kita akan sangat terbatas untuk bisa mengertinya. Saudara setuju? Oleh
Oleh sebab itu kalau dia berkata jadilah terang, terang itu jadi, walaupun saya lakukan seperti ini, saya tidak yakin daripada apa yang ada di dalam dirinya, yang difirmankan menjadi solusi, itu terjadi begitu saja. Kenapa saya katakan begini? Ada alasan yang kedua. Karena dikatakan 6 hari Tuhan butuhkan untuk menciptakan dunia ini. Setelah 6 hari dia selesai, di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Saya berpikir kalau Tuhan yang maha kuasa, setelah 6 hari perlu istirahat. Saya pikir menciptakan bumi juga tidak mudah-mudah banget. Nah kembali, apakah saya berkata Tuhan ngos-ngosan dalam menciptakan bumi? Kembali, saya nggak hadir waktu dia menciptakannya. Are you with me? Saya tidak yakin bahwa dia ngos-ngosan karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Saya cuma mau perkenalkan konsep ini. Kalau saudara berpikir Tuhan hanya ngomong dan begitu saja dengan mudahnya, saya kira tidak. Karena dia setelah 6 hari dikatakan dia beristirahat. Itu yang pertama. Kedua, setelah dia ciptakan dikatakan jadilah terang. Terang itu jadi, kemudian dia masih harus mengaturnya lebih jauh. Dikatakan dia menatanya lebih jauh. Dia bilang, oke, terang ngumpul semua. Oke, kamu yang ngumpul terangnya jadi siang, yang gelap malam. Setelah dia atur siang dan malam, dia atur, oke, ini namanya hari. Setelah dia atur hari, dia atur minggu. Setelah dia atur minggu, dia atur bulan. Setelah dia atur bulan, dia atur tahun. Kemudian dia bilang, oke, beberapa bulan yang pertama engkau namanya musim semi, kau kemudian musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dia menata ulang, dan saudara, dia tidak cuma sekali jadi. Are you with me? Oleh sebab itu, kalau Tuhan perlu istirahat, saya asumsi dia bekerja keras. Atau dia bekerja. Dia bekerja. Dia tidak cuma seperti sulap mengeluarkan kelinci dari topi, tararan, jadi. Dia kerja. Oke, alasan saya mau perkenalkan kata ini adalah karena banyak orang berasumsi bahwa kalau Tuhan berikan ide, pemikiran, jalan keluar, akan dengan mudahnya keluar, potensi itu akan keluar dalam kehidupan seseorang. Tidak mudah. 2 minggu yang lalu saya katakan, kalau engkau ingin mengeluarkan potensi itu dari kehidupanmu, kau tidak bisa mengelak untuk ada di bawah tekanan yang maksimum, intensitas yang maksimum. Ada 2 hal yang sudah tidak bisa elakkan. Yang pertama, sudah tidak bisa lepas daripada segala sesuatu yang full, saya katakan. Tekanan, full. Panas, full. Gesekan, full. Beban, full. Mobil mau dipakai potensinya, dia harus digas, full. Saudara mau minum kopi yang paling enak, panasnya harus full. Untuk kopi ketemu dengan air panas yang mendidih, gak nyaman. Boleh gak airnya suam? Lebih nyaman. Air dingin paling nyaman. Tapi air dingin tidak bisa mengeluarkan yang terbaik daripada kopi. Dia perlu panas yang full, dia perlu tekanan yang full untuk mengeluarkan yang terbaik. Nah, kalau kita ngomong kopi, kita ngerti. Enak, kopi mau keluar yang terbaik, betul. Perlu mendidih. Tapi kalau kita jadi kopi, tidak nyaman. Oleh sebab itu, saya belajar jadi orang tua. Bahwa kalau saya ingin mengeluarkan yang terbaik dari anak saya tidak bisa tidak mengizinkan mereka ada di bawah tekanan kadangkala. Saya tidak bisa angkat beban itu bagi mereka, karena harus mereka yang mengangkatnya. Pada saat mereka mengangkatnya, potensi itu keluar dari dalam diri mereka. Sebagai pemimpin, seringkali saya harus tega membiarkan orang-orang yang saya pimpin untuk mengangkat beban yang sangat berat, supaya semua yang terbaik keluar dari dalam kehidupan mereka. Sometimes, kadang-kala kita harus pilih to become the bad guy. Demi tanggung jawab kita untuk mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri seseorang. Well, saya nggak tahu saudara di posisi yang menekan atau yang ditekan. However, tidak bisa lepas dari tekanan yang full untuk mengeluarkan potensi yang terbaik. Tidak bisa lepas dari panas yang full untuk mengeluarkan yang terbaik. Amin. Dan kita semua mencoba mengelak, menghindarkan diri daripada semua intensitas yang seperti itu. Selain itu, kita selalu meninggalkan atau coba menghindari ketidaknyamanan. Saya 2 minggu lalu saya cerita tentang pengalaman saya waktu SMA. Waktu SMA saya masuk IPA karena saya tidak mau masuk IPS. Karena IPS hanya dimasuki, dikunjungi atau kelas IPS hanya orang-orang yang tidak berhasil masuk IPA.
Dan apalagi masuk jurusan bahasa, karena orang bahasa adalah orang yang tidak berhasil masuk IPS, yang tidak berhasil masuk IPA. Oleh sebab itu, saya tidak mau masuk jurusan bahasa, padahal harusnya, mungkin kemungkinan besar, saya kalau masuk jurusan bahasa, atau jurusan sosial, saya bisa berprestasi, atau menggali, atau mengeluarkan potensi saya yang lebih baik. Saya tidak bersedia ada di posisi yang tidak nyaman pada waktu itu karena stigma masyarakat orang masuk bahasa bukan orang yang pintar karena mereka gagal masuk IPS, gagal masuk IPA. Saya tidak mau disamakan dengan orang yang seperti itu. Saya tidak suka stigma itu. Saya cari aman, saya cari nyaman. Saudara, kalau saudara mau berhasil dalam kehidupan, saudara mau mengeluarkan potensi yang terbaik dalam kehidupan saudara, saudara tidak punya pilihan kecuali saudara harus berani ada di posisi yang tidak nyaman, posisi yang tidak aman, kadangkala. Tapi kita manusia, baik intensitas yang full, tekanan yang paling berat, beban yang paling besar, maupun tempat yang tidak nyaman, tidak ada seorang pun di antara kita, termasuk saudara dan saya, yang rela dengan sukarela masuk dan berada di tempat itu. Setuju? Tapi kita perlu beritahu diri kita sendiri, kalau kita ingin mengeluarkan yang terbaik, apa yang telah Tuhan tempatkan dalam diri kita, tidak punya pilihan lain, kecuali kita harus berani ada di tempat itu. Masuk dan berdiri di tempat itu. Nah kalau saudara orang tua, saudara harus berani berdiri bersama dengan anak-anak saudara ada di tempat itu. Saya bahkan 2 minggu yang lalu katakan, saya nggak tahu anak saya akan selesaikan S1 atau S2, apalagi S3. Saya pengennya mereka selesaikan S3. Masalahnya adalah sekarang kelas 3, 4 SD pun tidak suka pergi ke sekolah. Cuma saya harus berani berdiri dengan mereka kalau seandainya karir mereka, potensi mereka tidak di jalur akademis misalnya, walaupun saya tidak mengharapkannya. Kalau seandainya mereka bilang, saya tidak mau lagi sekolah SMP, Dad. Mungkin saya bisa lihat potensi yang besar, tapi tahukah saudara tekanan beban masyarakat akan sangat besar? Anak pendeta yang gereja yang di belakang Niko itu, pendeta anaknya nggak masuk SMP, cuma lulus SD. Are you with me? Bisa jadi dia bilang dia akan menjadi sutradara yang baik, dia sekolah sutradara. But who cares? SMP gak masuk yang benar. It's gonna be pressure, akan ada stigma yang tidak mudah. Apakah saya masuk di akal saudara? Dan itu situasi yang tidak seorang pun kita suka ada di sana. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara mau mengeluarkan yang terbaik, saudara tidak bisa lari dari tekanan yang besar itu, tidak akan nyaman. Daripada situasi yang tidak nyaman, discomfort. Tapi itu akan menolong saudara mengeluarkan yang terbaik. Nah, kembali kepada pemikiran ini, saya hampir selesai. Kalau segala sesuatu yang belum ada, sudah ada di dalam pikiran Tuhan sebelumnya. Kemudian semua jawaban, solusi, penyelesaian, inovasi, sudah ada sebelumnya Tuhan tempatkan di dalam diri manusia. Berarti adalah tugas kita untuk mengeluarkannya. Sama seperti dia menjadikan apa yang belum ada menjadi ada dengan berfirman. Berarti kita punya tanggung jawab untuk mengeluarkan apa yang belum ada menjadi ada dari dalam diri kita. Amin. Nah ada beberapa ayat lagi yang saya ingin buka buat saudara. Kalau saudara bersedia, buka bersama saya dulu sebentar lagi. Kejadian pasal yang pertama, beberapa ayat lagi saya selesai. Kejadian pasal yang pertama, saya ingin mengutip ayat ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dikatakan saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian pasal kelima. Satu ayat lagi. Ayat ketiga katakan seperti ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, yang memperkatakan apa yang ada di dalam pikirannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di masa depannya. Atau apa yang ada di masa depan daripada dunia. Dan dikatakan saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar, dan anak cucu Abraham juga diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya,
segala sesuatu kalau Tuhan bekerja memberikan solusi masa depan dalam bentuk benih, saya yakin dan percaya hari ini bahwa segala solusi untuk masa depan saudara dan saya, bagi generasi ini maupun generasi yang akan datang, sudah ada solusinya dan jawabannya dalam diri saudara dan saya. Semuanya masih ada dalam bentuk pikiran, konsep, atau ide yang masih belum tergali dan belum dikeluarkan. Setuju? Setuju? Oleh sebab itu, saya percaya bahwa ada banyak solusi, ada banyak inovasi, ada banyak jawaban, ada banyak penyelesaian yang Tuhan mau keluarkan dalam kehidupan kita. Nah, saya ada 2 slide yang saya mau tampilkan pada saudara sebelum saya tutup. Saya minta teman-teman naik musik dulu sebentar, kemudian teman-teman penyanyi bisa naik. Dan saya ingat minggu lalu Pastor Jeffrey bicara kepada saudara tentang ada Abraham di dalam diri Abram. Setuju? Abram waktu itu berusia 100 tahun. Pastor Jeffrey katakan ada Abraham di dalam diri Abram yang belum keluar. Sampai umur 100 tahun belum keluar. Dia belum jadi bapa. Ada seorang raja di dalam diri Daud yang masih muda. Ada perdana menteri dalam diri Yusuf. Ada perdana menteri dalam diri Daniel. Ada gubernur di dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, itu semua adalah jawaban yang dibutuhkan oleh generasinya. Ditempatkan dalam diri mereka semua. Siang hari ini saya percaya ada menteri dalam diri saudara. Ada buku dalam diri saudara. Ada lagu dalam diri saudara. Ada inovasi dalam diri saudara. Ada jawaban bagi generasi saudara di dalam diri saudara. Ada solusi bagi kehidupan dan masa depanmu sendiri di dalam dirimu. Saudara hanya perlu mengeluarkannya. Nah, pada waktu kemarin saya mempersiapkan firman Tuhan, Hana dan anak-anak sedang nonton filmnya Mother Teresa. Karena mereka nonton dan di belakang layar saya dengar tentang sejarah dan kehidupan Mother Teresa. Saya pikir, betul juga kenapa saya tidak pakai dia jadi contoh buat saudara. Dan kalau teman-teman bisa keluarkan. Saya yakin waktu Agnes Gonje Bojasiu dilahirkan, dia tidak pernah sadar kalau di masa depannya ada Mother Teresa. Dia tidak lahir sebagai Mother Teresa, dia lahir sebagai Agnes. Anak gadis, orang Skopje Makedonia, keturunan Albania. Yang kemudian jadi suster. Dia tidak pernah tahu kalau di masa depannya ada ribuan jiwa yang akan tertolong. Anak-anak miskin, gelandangan, orang sakit kusta dan lepra tertolong. Karena ada Mother Teresa yang ditempatkan Tuhan di dalam diri dia sebagai jawaban bagi ribuan orang yang di Kolkata atau dunia yang membutuhkan solusi. Selain Agnes atau ada Mother Teresa di dalam diri Agnes, ada pribadi kedua yang saya kemarin coba ambil fotonya. Di CNN tahun lalu ada pemilihan pahlawan. Dan ini orang Indonesia, dia masuk 10 besar, dia seorang pilot, namanya Kapten Budi Suhardi, dia pilot di Singapore Airlines. Kalau sudah tahu kalau seorang pilot garis 4, itu Singapore Airlines bukan pesawat kecil, semua pesawat berbadan lebar. Dan dia terpilih menjadi salah seorang pahlawan dipilih oleh CNN karena dia 8-9 tahun terakhir ini membangun panti asuhan di Kupang. Di Kupang dia membangun panti asuhan namanya Roslin, panti asuhan Roslin Orphanage. Sampai tahun lalu mereka sudah merawat 48 anak yang terlantar atau yang kehilangan orang tua karena kerusuhan dan lain sebagainya. Dan pada waktu dia diberikan apresiasi di Amerika waktu itu, Kate Hudson yang memperkenalkan dan menyerahkan apresiasi itu pada dia. Dia kemudian berkata, saya jauh daripada pahlawan. Yang pahlawan itu istri saya, dia bilang. Dan dia bilang, selain istri saya, pada waktu dia bilang istrinya pahlawan, istrinya terisak, tidak bisa tahan di situ. Dan dia bilang, tapi lebih lagi anak saya 3 orang. Anak dia sudah remaja, semua teenager. Dia bilang 8 tahun terakhir, mereka bertiga mengorbankan liburan mereka. Karena mereka itu anak kapten, pilot, Singapore Airlines. Dia katakan, mereka itu punya privilege, punya kesempatan untuk pergi kemana saja seluruh dunia, naik first class. Kalau anak kapten, dan dia bilang traveling first class, di pesawat atau penerbangan atau airlines terbaik di dunia. Well, itu bias juga saya. Dia bilang Singapore Airlines terbaik. Well, however, saudara tahu Singapore Airlines bukan airlines yang jelek.
Dan anak kapten, anak pilot yang bisa traveling first class kemana saja. 8 tahun berkorban untuk bangun panti asuhan ini. Dan dia berkata, mereka lah pahlawan bagi saya. Nah, siang hari ini saya tidak yakin kalau kapten atau pilot Budi Suhardi waktu lahir, dia tahu bahwa dia akan menjadi bapa bagi 48 orang anak yang lain. Jawaban bagi orang lain. Nah, siang hari ini saya tidak berusaha khotbah bagus, tapi saya berusaha mengusik ketenangan saudara bahwa hidup harusnya lebih daripada sekedar bayar cicilan mobil, rumah, jadi tua. Hidup harusnya lebih daripada sekedar untuk diri saudara sendiri. Tantangan ini bukan hanya buat saudara, tapi buat kami berdua dengan anak kami juga. Life got to be more than just about ourselves. Nah, oleh sebab itu saya ingin tutup dengan ini. Apa bedanya work dengan job? Kalau saudara dokter, saudara insinyur, saudara pengusaha, saudara apa saja. Kalau saudara kerjakan itu semua hanya untuk mencukupi kebutuhanmu sendiri, that's your job. Tapi kalau saudara kerjakan itu untuk mengeluarkan yang terbaik yang Tuhan sudah tempatkan dalam dirimu, untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirimu, saudara pengacara, saudara suster, saudara dokter, saudara bekerja untuk mengeluarkan yang terbaik, untuk menjadi solusi, untuk menjadi jawaban, atau saudara insinyur untuk mengeluarkan inovasi, untuk membawa perubahan, atau transformasi. Saya minta teman-teman penyanyi naik. Maka apa yang kau kerjakan bukanlah job, but it is a hard work untuk mengeluarkan semua potensi itu dari kehidupan saudara. Saudara mungkin ibu rumah tangga, kalau engkau mengasuh anakmu, bukan hanya untuk supaya dia tua nanti mencukupi kebutuhanmu, tapi engkau sedang membesarkan, saudara mungkin bisa lihat ada pahlawan di dalam dia, bisa ada seorang Mother Teresa di dalam dia, ada seorang menteri di dalam dia, bahkan ada seorang presiden di dalam dia. Saudara bukan hanya sekedar having a job. You are working hard untuk mengeluarkan potensi itu dari kehidupan anak-anakmu. Am I making any sense to anybody this morning? Hari ini, saya ingin mengusik ketenangan saudara untuk keluar dari tempat ini, untuk berkata hidup harusnya lebih daripada ini. Saya tidak menganggap saya tahu lebih banyak, tapi berapapun umur saudara, kalau Tuhan masih berikan hidup dan nafas, ada sesuatu yang lebih yang belum keluar. Sehingga saudara bisa sampai detik terakhir, saudara bisa berkata seperti Kristus. It is finished. It is finished. Hidup yang harus aku selesaikan, sudah selesai. Siang hari ini, saya tahu di dalam saudara ada jawaban bagi lingkungan kita. Sejak 11 tahun saya kembali ke Indonesia, JPCC ada. Saya selalu katakan bahwa untuk kemiskinan di bangsa ini, bukan pinjaman luar negeri yang akan menyelesaikan. Bukan tangan bangsa lain yang akan mengeluarkan kita. Tapi jawabannya ada dalam diri saudara dan saya, anak-anak negeri ini. Semua masalah yang kita hadapi, jawabannya ada dalam diri saudara dan saya. Untuk kebobrokan mental yang ada, jawabannya, solusinya, benihnya ada dalam diri saudara dan saya. Anak-anak saudara, anak-anak saya. Amin. Perubahan yang kita akan lihat di bangsa ini. Transformasi yang terjadi. Satu ayat terakhir, bisa? Amsal pasal ke-45. Mazmur pasal 45, maafkan saya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Dan dikatakan pemazmur berkata, hatiku meluap dengan kata-kata yang indah. Karena memang apa yang meluap di mulut itu keluar dari hati. Dikatakan hatiku meluap dengan kata-kata yang indah. Kalau kata-katanya indah, karena hatinya meluap atau hatinya penuh dengan hal yang indah. Dikatakan aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Atau dengan kata lain dia berkata, lidahkulah yang akan menuliskan apa yang akan bisa terjadi. Siang hari ini, sebelum saudara pulang dan sebelum saya pulang,
Bagaimana saudara memperkatakan masa depanmu. Bagaimana saudara mengucapkan masa depanmu. Itu berasal daripada apa yang ada dalam diri saudara. Saya berdoa siang hari ini tangan surga mengusik ketenangan saudara, menggoreskan sesuatu yang sangat dalam, membangunkan saudara, meyakinkan saudara, there got to be something more in you than just about yourself. Sehingga kamu mulai resah, ada keresahan yang kudus. Bukan tidak puas dengan hidup, saudara bersyukur untuk apapun yang ada. Tapi ada keresahan yang kudus dalam diri saudara. Dan saudara mulai mencari lebih. Saudara seperti benih yang Tuhan taburkan bagi generasimu. Saudara seperti benih yang Tuhan taburkan bagi bangsamu. Bahkan bukan hanya bagi bangsa ini, tapi bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Amin. Berdoa untuk buku yang belum dituliskan, inovasi, ciptaan yang belum dihasilkan, produk yang belum dipasarkan. Berdoa untuk pahlawan yang akan masih dimunculkan dari dalam diri saudara. Ada banyak Kapten Budi Suhardi yang ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Saya sedang bernubuat, ada banyak Kapten Suhardi yang ada di tengah-tengah kita. Amin. Ada menteri di tempat ini. Ada presiden di tempat ini. Ada presiden direktur di tempat ini. Ada presiden rumah tangga di tempat ini. Semua yang baik Tuhan sediakan.